Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kasih Risma Manual Tech. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk melihat barang baru. Ini saya sering mainan kelistrikan harus punya alat ini. Ini adalah taspen DC. Dan kenapa saya sampai buatkan video ke teman-teman, karena menurut saya ini untuk setiap pemilik mobil harus juga punya alat ini. Nah, di sini saya ada dua, yang sini itu Tekiro biasa, dan di sini ini alat baru yang akan kita buat. Saya kemarin lihat di all shop toko oren kok ada taspen yang sudah ada indikator voltmeternya seperti ini. Nah, oke, untuk harganya ini murah, cuma 35.000 teman-teman. Nah, kita pelajari dulu kenapa saya bilang teman-teman pemilik mobil harus punya alat, salah satunya juga taspen. Jadi teman-teman, kalau kita punya mobil, apalagi untuk daily harian ataupun untuk bisnis dan sejenisnya, ketika kita punya budget itu sedikit-sedikit harus ada baiknya membeli alat-alat atau tools yang digunakan untuk maintenance mobil-mobil kita. Tak terkecuali salah satunya adalah kayak taspen seperti ini. Nah, gunanya apa taspen DC seperti ini? Taspen DC seperti ini digunakan untuk mengecek arus pada bagian kelistrikan, apakah nyampe atau tidak, apakah ada keputusan apa kabelnya itu putus, atau ada masalah pada bagian fitting, atau masalah pada bagian fuse atau sekring. Nah, dengan alat ini kita bisa mengetahui kerusakan itu terjadi di mana. Nah, tentunya untuk mobil kelistrikan itu kan paling sering misalkan ada lampu mati, ada relay yang mati, harus pakai alat ini. Jadi baik itu teman-teman sudah profesional maupun awam, ada baiknya teman-teman mulai memikirkan untuk memiliki taspen seperti ini dan ditaruh di mobil ataupun di rumah, karena harganya juga murah dan fungsinya penting mutlak untuk setiap pemilik mobil. Ini kalau merek Tekiro, ini zaman dulu ya saya udah beli, dan ini udah awet sekali, menemani saya sampai putus-putus kabelnya. Tak buat untuk nyervis-nyervis truk, kemudian mobil-mobil biasa. Ini harganya dulu di toko offline, di toko bengkel itu 55.000, harganya segitu. Sekarang juga kayaknya masih sama. Nah, ini dia masih belum ada voltmeternya, jadi dia hanya ada indikator lampu LED di dalamnya sini. Ketika ada arus nyampe itu dia nyala lampunya, dan untuk voltasenya dia bisa mencakup untuk 6-24 volt DC. Artinya ketika arus voltasenya itu ada di kisaran angka segitu, dia akan menyala. Dan di sini taspen ini udah cukup mumpuni ya, yang Tekiro ini, karena sudah lebih awet dibanding yang pijar. Sebelum model yang lampu LED seperti ini, dulu ada taspen pijar seperti ini. Nah, itu pendahulunya, dan saya sudah tidak pakai itu karena lampu pijar itu dia kadang bolak-balik main plusnya itu dia mau nyala. Contohnya ini teman-teman, ini kan untuk arus main dan ini untuk arus plusnya. Jadi ketika ini plus dan di sini main, untuk lampu LED itu dia hanya beroperasi pada arus searah ya. Ketika lampu pijar ini dimasukin main, ini dimasukin plus, itu mau nyala kadang. Nah, itu loh yang jadi kelemahannya lampu pijar. Nah, dia tidak bisa untuk yang arus searah. Kemudian lampu pijar itu sering cepat putus karena dia masih sistem lama, sehingga saya paling awet itu ya pakai yang LED ini. Yang LED ini sudah tidak mau bolak-balik dan dia lebih awet. Cuma paling kelemahannya di kabel-kabel seperti ini yang putus, karena ya memang dari faktor penggunaan, kadang juga keinjek, kadang juga terkena benda tajam, dan kadang ini sudah mulai lembek ya, ini udah mulai mau patah ini besinya ini, sehingga saya memutuskan untuk membeli produk baru. Nah, di sini kita tadi sudah unboxing, dan ini memang barangnya baru datang. Kita lihat di sini dari segi ukurannya aja lebih gede karena di dalamnya ada mesinnya ya. Kalau ini cuma lampu tok, dan di sini ada mesinnya voltmeter. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ada lampu 7 segmennya dan rangkaiannya. Dan untuk
kabelnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Di sini jauh lebih gede dibandingkan kabel yang punya Tekiro ini. Cuma punya Tekiro ini dia sifatnya lebih panjang dan dibuat spiral. Kalau untuk ini dia kayak kabel biasa, cuma kulitannya tebal, tapi nggak tahu dalemannya dia oke atau enggak. Dari segi harga ini jauh lebih murah karena beli online 35.000, sedangkan itu dulu beli offline 55.000 apa ya, saya lupa, tapi estimasi segitu kalau di toko offline sekarang. Nah, ini panjangnya kabelnya kita dapat kurang lebih 1 meter. Lumayan ya, lumayan panjang. Dan lihat dari penjepitnya ini jauh lebih besar dibandingkan penjepit yang ini, punyanya Tekiro. Dan ini pada bagian besinya sini yang kalau punya Tekiro gampang patah, ini punya ini lebih tebal dan lebih gede. Jadi untuk menjepit pada bagian baut-baut kendaraan itu lebih rigid dan kuat. Yang sering jadi masalah untuk tang buaya seperti ini itu adalah bagian pegasnya, dan pada bagian asininya itu dia sering megar atau lepas. Tapi nggak masalah, untuk harga 35.000 ini sangat-sangat worth it untuk dibeli. Kemudian untuk kualitas kabel dia dikatakan bagus, tidak begitu bagus, dikatakan jelek juga tidak jelek, karena ini kulitannya lumayan besar isolatornya, tapi untuk dalamannya saya nggak tahu. Kita lihat pada bagian ini, nah tidak begitu kelihatan ya. Nah, kadang penjepitnya di sini harusnya kelihatan. Bentar, di sini kabelnya mungkin tembagannya kecil sehingga tidak dieksplor. Harusnya di bagian di sini di sekunya ini kelihatan, cuma ini nggak tahu. Dan untuk bagian tutup atasnya ini dia sudah ada model kayak pengamannya agar kabelnya tidak mudah putus ya, karena dia posisi masuk ke casingnya ini yang rawan putus, sehingga dibuat ada spiral pengamannya seperti ini. Tapi ini saya bisa katakan enggak begitu 100% bagus karena ya lemes teman-teman, lemes. Tapi sekali lagi dari harga 35.000 kita harus kasih maklum lah. Nah, untuk case-nya bahannya dari plastik ya, bening, kemudian kelihatan mesinnya, jadi dipampang secara nyata. Untuk bagian mesinnya tidak ditutupi. Ini ada voltmeternya sehingga memudahkan kita mengetahui besaran arus yang lewat di kabel itu seberapa. Nah, kadang ini itu penting kalau teman-teman mainan mobil kecil atau mobil gede. Ketika kita main mobil kecil itu 12 volt, kemudian main kayak truk yang ada di depan saya itu kan 24 volt. Dengan taspen yang ada voltmeternya seperti ini, teman-teman bisa mengetahui arus yang ada masuk di kabel itu, arusnya itu tersampaikan dengan baik atau tidak, dan voltasenya berapa itu bisa tahu. Karena kadang untuk instalasi audio untuk truk-truk seperti ini kan 12 volt teman, sedangkan secara keseluruhan dia arusnya 24 volt. Nah, coba kita praktekkan ya. Kita bawa taspen ini, untuk mengecek cara penggunaannya. Jadi keuntungannya kita punya taspen DC itu kadang pas kita tekor, kakinya tekor itu bisa lihat, oh apakah aki di mobil kita itu bagus atau enggak. Nah, ini kita mau cek untuk unit yang enggak lama enggak jalan, ini rodanya cuma 1. Dan ini coba kita lihat ya, karena saya juga enggak hafal ini unitnya itu jalan atau enggak. Kita cek aja langsung pakai taspen ini. Nah, di sini kita lihat kalau truk itu double aki ya, jadi dia 24 volt masangnya. Dia ini dilihat ada yang dapat sasis toh, berarti ini main ya. Jadi ini main plus, kemudian ini ke sini ini main dan itu plus. Oke ya. Jadi dia bolak-balik dipasang seri, main plus, main plus. Nah, kalau untuk Dina atau dari Toyota itu ada yang 12 volt tapi double aki. Jadi masangnya nggak kayak gini. Masangnya itu main disilang untuk sambungannya ini, itu main tetap dapat main, plus dapat plus, jadi 12 volt double aki, sehingga ampernya semakin besar. Nah, itu udah kita dapatkan main. Kita cek untuk aki belakang ya, aki pertama. Dengan menggunakan seperti ini kita bisa tahu. Nah, ini arusnya ada 12,7, sehingga bisa dikatakan
mobil ini akinya yang belakang oke lah, harusnya naik turun 12,7, jadi masih di atas 12 volt. Dan kita cek untuk aki yang di seri dari depan untuk 24 voltnya. Oke, 25,6, artinya di sini voltasenya besar dan tidak tekor. Oke ya. Tapi ingat, ada voltase yang namanya voltase semu. Nah, kita coba cek untuk aki depannya. Kalau belakang tadi 12,7, kita cek di sini satu-satu akinya ini berapa ya. Oh, ini enggak nyala. Untuk aki depannya 12,7 juga. Ini saya cek satu-satu. Dan intinya akinya bagus. Nah, itu teman-teman. Jadi dengan taspen ini kita bisa mengetahui besaran akinya itu ada berapa voltase. Sedangkan kalau kita hanya pakai taspen DC taspen yang LED seperti ini, ya kita akan kesulitan. Contohnya ini, kita tahu arusnya ada atau enggak. Nah, itu nyala biru. Cuma kita nggak tahu ini itu tekor atau enggak, besarannya berapa. Jadi kita hanya bisa mengetahui bahwa akinya ada setrumnya, tapi nggak tahu besaran voltasenya. Oke ya. Nah, ini. Tapi ya untuk servis-servis kalau teman-teman yang sudah pro ini udah cukup sebetulnya, tapi akan lebih maknyus lagi kalau kita pakai ini. Nah, jadi monggo teman-teman bagi yang pengen belajar untuk merawat mobil sendiri, bisa dimulai dengan membeli alat-alat seperti ini ya. Jadi siapkan tools-tools yang sekiranya bisa digunakan sendiri, jadi tidak sedikit-sedikit. Kalau rusak itu ke bengkel bisa kita perbaiki sendiri. Biasanya untuk memperbaiki misalkan pada bagian soket lampu, pada bagian fitting, pada bagian jalur-jalur yang mungkin kita mau masang lampu variasi dan sejenisnya, kita pasti memerlukan alat yang namanya taspen DC seperti ini. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sedikit inspirasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.